host terkait. Kedua, peserta harus menggunakan virtual background yang telah kami siapkan. Ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama pemaparan oleh narasumber berlangsung. Peserta hanya dapat mengaktifkan mikrofon saat dipersilahkan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Keempat, peserta wajib mengikuti rangkaian acara kegiatan hingga selesai dan mengisi presensi pada link yang akan diberikan. Kelima, peserta menggunakan fitur raise hand ataupun mengirim pada kolom chat terkait dengan pertanyaan yang ingin diajukan pada sesi tanya jawab. Namun, sebelum berlanjut ke rangkaian acara berikutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Saudara Ilham Andira selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa 2026. Kepada Saudara Ilham Andira kami persilakan. Baik, terima kasih Fayaza atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Wakil Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa 2026, Saudari Nayara Dihati. Yang sama-sama kita hormati, narasumber kita pada hari ini ada Kak Kartika Ramadanti Pratiwi. Yang saya hormati, seluruh pengurus divisi riset, terkhusus divisi pelatihan riset, dan seluruh anggota FRDM yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam keberlangsungan acara pelatihan riset pada kali ini, dari narasumber, divisi pelatihan riset, dan juga seluruh anggota FRDM yang hadir menjadi partisipan dalam kegiatan pelatihan riset pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan nantinya akan mempelajari terkait dengan kontrak drafting, di mana pada tahun ini FRDM berkomitmen untuk sama-sama bisa mengulik terkait dengan kontrak drafting yang sebelum-sebelumnya mungkin udah pernah dilakukan tapi belum sedalam itu. Jadi di sini untuk seluruh pihak, baik pengurus maupun anggota, semoga bisa disimak secara bersama agar nantinya bisa menjadi bekal untuk kita dalam mengikuti perlombaan-perlombaan terkait dengan kontrak drafting di tahun ini. Dan juga besar harapannya nanti dengan ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini akan menjadi pegangan kita dan ilmu untuk kita terkait dengan pemahaman kontrak drafting pada kali ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Ilham Andira atas sambutannya. Sebelum memasuki agenda inti pada kegiatan workshop hari ini, tentunya kita akan terlebih dahulu mengenal lebih dekat narasumber workshop kali ini. Izinkan saya membacakan latar belakang singkat dari narasumber kita hari ini. Kak Kartika Ramadanti Pratiwi saat ini sedang menempuh tahun terakhirnya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selama berkuliah, Selama berkuliah, beliau merupakan mahasiswa dengan segudang prestasi yang berhasil menjuarai berbagai macam kompetisi sebagai pertama, second place of contract drafting and negotiation competition Gajah Mada Law Competition. Kedua, best negotiation of contract drafting and negotiation competition Gajah Mada Law Competition. Ketiga, third place of negotiation competition Legion Universitas Brawijaya. Dan tidak hanya itu, pada tahun 2024, Kak Kartika telah menjadi legal internship di Luhut, Sinaga and Partners, dan telah secara aktif membantu advokat baik dalam melakukan riset hukum maupun menulis berbagai jenis dokumen hukum termasuk kontrak. Dan tentunya banyak pencapaian-pencapaian lainnya yang luar biasa namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Luar biasa sekali narasumber kita pada kesempatan hari ini. Pengalaman akademik dan rekam jejaknya sangat relevan dengan tema workshop kita hari ini, yaitu Contract Drafting and Negotiation 101 Introduction to Structure and Negotiation Strategy. Ya, dan baik, mengingat Kak Kartika telah bergabung bersama kita pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyanyikan terlebih dahulu. Kak Kartika, apakah berkenan dan siap untuk menyampaikan materi kepada kita semua pada hari ini? Nah, siap, Faiza. Terima kasih. Baik, acara utama kita akan mulai.
yaitu pemaparan oleh narasumber. Bagi peserta mohon untuk disimak baik-baik. Saya juga menghimbau untuk peserta menonaktifkan mic terlebih dahulu selama pemaparan berlangsung dan mempersiapkan pertanyaan kalian untuk sesi tanya jawab. Kembali saya ingatkan untuk waktu pemaparan berlangsung secara 50 menit. Saya meminta bantuan kepada operator untuk bisa membagikan layar materi kepada Kak Kartika. Kami persilakan. Ya baik, mungkin sambil menunggu screen share screen-nya sudah muncul ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, menjelang siang, teman-teman dari Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan teman-teman dari organisasi FRDM UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi materi dan juga mungkin pengalaman saya sebagai mahasiswa di dalam kegiatan pelatihan riset tahun 2026 ini. Hal ini juga merupakan suatu kehormatan ya bagi saya bisa berada di sini dan juga berdiskusi bersama teman-teman semua. Lalu saya juga berharap teman-teman yang sedang hadir dalam keadaan sehat dan juga bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat menjalankan puasanya. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Ilham selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan saya kesempatan juga di sini. Lalu sebelum saya memulai, sebagaimana yang tadi yang telah dijelaskan ya sama Master of Ceremony, terima kasih juga kepada Fayaza udah memperkenalkan saya. Saya sendiri sekarang masih seorang mahasiswa, jadi masih sama dengan teman-teman sekalian. Jadi nantinya apa yang saya akan sampaikan hari ini bukanlah sesuatu yang final atau yang paling benar. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini berdasarkan hasil pengalaman belajar saya, diskusi saya, magang saya, dan juga mungkin riset ya ke beberapa expertise seperti lawyer dan juga mungkin expertise di bidangnya gitu. Jadi saya berharap mungkin sesi ini bisa menjadi ruang berbagi juga dan juga diskusi bersama gitu. Jika nantinya ada pandangan yang berbeda ataupun pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oleh karena itu, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita mulai saja pembahasan mengenai introduction to contract drafting and also negotiation. Mungkin bisa di next slide. Alright, jadi hari ini agenda materinya setidaknya saya fokuskan kepada 4 hal ya teman-teman. Yang pertama terkait dengan pengenalan kontrak drafting itu sendiri, mulai dari definisi, karakteristik, dan juga ada dasar hukumnya sedikit. Lalu juga ada tahapan dan struktur dari kontrak drafting itu sendiri seperti apa. Lalu saya juga akan membahas nih terkait dengan negosiasi dalam kontrak drafting itu biasanya seperti apa sih, mulai dari pihak-pihaknya, lalu juga strateginya seperti apa. Dan yang terakhir mungkin ada sedikit tips dari saya dan juga ada insight dari saya. Kiranya kesalahan apa sih yang bisa terjadi dalam kontrak drafting agar nantinya teman-teman tidak mengalami kesalahan-kesalahan tersebut. Seperti itu. Bisa di next slide. Baik, jadi kita mulai dulu nih dari hal yang paling basic dulu ya, definisi dari kontrak drafting itu sendiri. Jadi kontrak drafting adalah, berarti kalau secara harafiah itu artinya menyusun atau menulis kontrak. Namun pengertian tersebut nih sebenarnya terlalu menyederhanakan proses yang jauh lebih kompleks nih teman-teman. Jadi kontrak drafting itu sendiri merupakan penyusunan dokumen perjanjian secara sistematis, terstruktur dan presisi yang mengatur hak, kewajiban, serta hubungan hukum. Bisa juga pengalihan risiko antara kedua belah pihak. Sehingga kepentingan masing-masing pihak terlindungi secara yuridis dan dapat ditegakkan di hadapan hukum. Nah, dalam praktiknya, teman-teman, kontrak drafting ini pastinya bukan sekedar menulis ataupun menuangkan ya kesepakatan para pihak ke dalam sebuah dokumen. Ia melalui proses yang sistematis, terstruktur, dan juga presisi nih. Jadi di sini aku juga menuliskan nih karakteristik kontrak drafting itu harus seperti apa. Yang pertama pastinya bahasanya tuh harus presisi. Karena setiap kata yang dimasukkan ke dalam kontrak memiliki konsekuensi hukum sendiri. Bahkan ada satu kata yang kurang tepat pun dapat mengubah makna sebuah klausul secara signifikan, teman-teman, dan berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda. Nah, biasanya ada perbedaan interpretasi ini bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari oleh kedua belah pihak gitu, oleh para pihak. Nah,
Karena itu, kontrak drafting itu tidak hanya dipahami sebagai aktivitas menulis, jadi ada apa ya? Ada perbedaannya lah dari sekadar penyusunan perjanjian biasa gitu. Nah, di sini kan tadi aku udah sebutkan ya, bahasa itu harus presisi. Yang kedua, seorang drafter dari kontrak drafting itu harus benar-benar memahami kebutuhan para pihaknya. Bukan hanya kebutuhan eksplisit yang diminta oleh klien, tetapi juga apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan nih untuk melindungi kepentingannya secara efektif. Lalu kedua, seorang drafter dari kontrak drafting juga harus mampu menerjemahkan kepentingan bisnis ke dalam bahasa hukum. Misalkan nih dalam praktiknya ada sebuah perusahaan ataupun klien, dia meminta kayak kami ingin memiliki hak eksklusif nih di wilayah Jawa Timur karena kami uh, ingin memulai sebuah proyek nih di sana. Nah, tugas seorang drafter itu berarti harus mengubah pernyataan tersebut menjadi klausul hukum yang jelas. Bagaimana nih batas wilayahnya? Berapa lama eksklusivitasnya berlaku? Apakah ada pengecualian? Dan apakah ada konsekuensinya nih jika klausul tersebut dilanggar? Seperti itu. Lalu ketiga, untuk kontrak drafting sendiri itu juga harus menuntut kemampuan untuk berpikir ke depan. Jadi kontrak yang ideal itu tidak hanya mengatur kondisi dan juga kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat mengantisipasi nih berbagai kemungkinan di masa depan. Misalnya nih yang sering terjadi kan kayak keadaan KH nih, force major. Nah, bagaimana sih jika salah satu pihak mengalami kesulitan finansial bahkan pailit gitu? Nah, kalau untuk force major sendiri, tadi kan aku udah bahas yang menyebutkan soal pailit. Nah, kalau buat force major sendiri, itu kan biasanya banyak mencakup bencana alam gitu. Lalu juga sering banget nih sekarang yang lagi diperdebatkan itu soal perubahan hukum. Nah, misalnya aku mau bikin kontrak konstruksi dan dari konstruksi ini aku butuh adanya procurement ataupun pengadaan. Nah, pengadaan ini aku butuh adanya impor ke luar negeri. Nah, biasanya tuh sekarang udah mulai banyak em, regulasi dari luar negeri ya, yang membuat adanya pembatasan embargo ke Indonesia gitu. Jadi adanya penutupan embargo ke Indonesia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya impor. Nah, itu harus secara eksplisit dituliskan ke dalam klausul force major. Tidak hanya semata-mata penulisan perubahan hukum itu dapat diinterpretasikan bisa sejauh itu gitu. Jadi memang klausul-klausul di kontrak itu harus didefinisikan dan juga dirincikan secara jelas. Seperti itu. Lalu, semua potensi risiko tersebut juga harusnya sudah dipertimbangkan ya sejak tahap penyusunan kontrak. Jadi, di awal penyusunan kontrak itu nanti juga kita akan bahas semua risiko itu kita harus list dan juga kita harus oversee dari awal sebelum nantinya dilakukannya penandatanganan kontrak. Seperti itu. Lalu yang keempat ini, setiap klausul harus lengkap ya, kelengkapan klausul. Jadi yang dimasukkan ke dalam kontrak itu harus dapat ditegakkan secara hukum. Jadi tidak melanggar ketentuan 1320 KUH Perdata yang selanjutnya nih akan kita bahas. Next slide. Oke. Seperti yang aku udah sebutkan tadi ya, ini aku mau bahas juga nih terkait dengan syarat sah perjanjian, tepatnya pengaturan dasar-dasar hukum kontrak sih ya di buku 3 KUH Perdata. Nah, dalam hukum perdata, keempat syarat ini tuh menjadi fondasi banget nih kalau misalkan kita mau nyusun sebuah kontrak. Di sini ada 4 syarat, terbagi menjadi 2, syarat subjektif dan juga objektif. Nah, syarat subjektif itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Jadi kesepakatan ini itu merupakan kesepakatan yang pastinya dibuat oleh para pihak ya. Dan kesepakatan ini juga lahir dari adanya persetujuan dari kehendak bebas masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kehilafan gitu. Nah, dalam praktik kontrak drafting itu kita harus memastikan nih adanya kesepakatan yang jelas dan juga hal ini juga menjadi sangat penting ya karena kontrak pada dasarnya merupakan manifestasi tertulis nih dari kehendak para pihak gitu yang berkontrak. Lalu yang kedua itu ada kecakapan dari para pihak. Jadi, para pihak yang mengikatkan dirinya itu harus cakap secara hukum, jadi harus memiliki kemampuan hukum dan juga
kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi seseorang dianggap cakap apabila telah dewasa dan juga tidak berada di bawah pengampuan. Dan dalam konteks badan hukum atau perusahaan ya, kecakapan juga bisa berkaitan nih dengan kewenangan pihak yang menandatangani kontrak. Lalu yang ketiga itu ada hal tertentu. Jadi syarat ketiga ini diharuskan adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan. Jadi kontrak ini harus menjelaskan nih dengan jelas apa yang menjadi objek perjanjian sehingga hak dan kewajibannya itu dapat dibagikan dan juga dipahami dengan pasti dan juga dengan jelas gitu. Lalu yang keempat itu adanya suatu kausa yang halal gitu. Ini merupakan syarat objektif yang kedua. Jadi intinya sebab dan tujuan dari para pihak ini berkontrak harus halal yang mana tidak melanggar hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum. Seperti itu. Nah, untuk perbedaan syarat objektif dan subjektif sendiri, mungkin teman-teman udah belajar hukum perdata ya, baru mungkin ada yang baru belajar hukum perdata ataupun udah belajar hukum perdata. Kalau syarat subjektif itu sendiri, apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan teman-teman ataupun voidable bahasa Inggrisnya. Jadi perjanjian tetap dianggap berlaku sampai ada pihak yang meminta pembatalannya melalui mekanisme hukum. Lalu kalau untuk syarat objektif sendiri, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang mana sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum ataupun tidak pernah ada. Lalu juga di sini ada asas-asas kontrak sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yang mana di sini menyatakan bahwa semua perjanjian itu harus dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi sebenarnya ini intinya para pihak pada prinsipnya bebas untuk menentukan isi, bentuk, dan cara perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lalu yang kedua ada asas Pacta Sunt Servanda. Nah, kalau asas Pacta Sunt Servanda itu sendiri merupakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Lalu untuk asas itikat baik atau good faith itu sebenarnya menegaskan aja bahwasanya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, di mana kalau misalkan nantinya nih ada para pihak yang tidak mematuhi isi kontrak secara formal, tetapi eh, juga menjalankan perjanjian dengan kejujuran, kepatuhan, dan saling menghormati kepentingan masing-masing gitu. Jadi para pihak tidak hanya mematuhi isi kontrak, tapi juga menjunjung rasa kejujuran dan juga kepatuhan nih pada setiap prestasi dan juga ketentuan di dalam kontrak. Seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin bisa next slide. Oke, selanjutnya aku bakal menjelaskan terkait dengan tahapan juga struktur nih dalam kontrak drafting itu seperti apa. Mungkin bisa next slide. Alright, jadi yang pertama di sini aku mau menjelaskan nih terkait dengan kira-kira penyusunan kontrak itu mulai itu dari mana sih? Apakah langsung menulis pasal atau kita langsung menuliskan beberapa boilerplate clause yang sudah umum gitu, klausul-klausul yang sudah umum. Ini kita akan bedah sekarang. Jadi yang pertama itu pastinya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan para pihak, posisi para pihak. Jadi, siapakah para pihaknya? Apakah mereka individu atau perusahaan atau badan hukum lainnya? Lalu juga em, apa status hukum para pihak gitu? Misalnya, apakah perusahaan tersebut sudah berbentuk perseroan terbatas atau joint venture atau badan usaha lain? Terus juga apa tujuan utama dari perjanjian tersebut sih? Apakah itu untuk lisensi atau konstruksi atau bentuk kerjasama lainnya? Jadi teman-teman di awal ini dalam konteks kompetisi juga ya. Teman-teman juga harus membedah dulu nih kasus posisinya. Kira-kira ini tuh perjanjiannya tentang apa, pihaknya siapa gitu. Karena itu merupakan part yang paling penting ya teman-teman.
Karena kan nanti di awal pasti ketika kita menyusun kontrak ada yang namanya komparisi, yang mana kita harus memperkenalkan nih kira-kira melatar belakangnya, dan juga memperkenalkan pihak-pihak dalam kontrak ini tuh siapa. Seperti itu. Lalu yang kedua itu terkait dengan em, aspek ini, aku nulis juga nih, pikirkan aspek komersial. Jadi sebenarnya kalau untuk kontrak drafting sendiri itu tidak hanya fokusnya kepada compliance terhadap regulasi, tetapi juga bagaimana kita sebagai di sini legal expertise trainee untuk em, mengerti nih aspek bisnis komersial, dan juga kira-kira apa sih risiko-risiko yang dapat kita mitigasi di kemudian hari gitu. Pengalihan risiko, pembagian risiko, dan juga aspek bisnis dari masing-masing pihak. Apa kepentingan bisnis utamanya, risiko utamanya, terus juga bargaining position dari masing-masing pihak. Itu juga sangat penting dalam kontrak seperti itu, teman-teman. Lalu yang kedua, itu ada pemilihan jenis dan juga kerangka kontraknya. Nah, setelah kebutuhan dari pihaknya dipahami nih, dan juga kita sudah tahu kira-kira pihak siapa sih yang mau menjadi pemberi kerja ataupun yang jadi pihak lainnya, kita juga harus mengerti juga nih pemilihan jenis dan juga kerangka kontraknya. Yang pertama itu menentukan jenis kontrak yang tadi aku sudah sebutkan sebenarnya, tapi di sini kita harus lebih spesifik lagi. Kira-kira ini jenis kontrak apa? Apakah kontrak EPC? Apakah kontrak konstruksi? Apakah kontrak pengadaan barang? Karena biasanya em, penulisan kontrak itu sifatnya sangat spesifik ya. Biasanya berbeda sektor itu berbeda teknis, berbeda juga cara pengaturannya biasanya dari best practice-nya. Jadi memang dibutuhkan sekali adanya riset yang mendalam nih terkait dengan kontrak-kontrak yang sifatnya itu sektoral. Seperti itu. Apalagi kontrak konstruksi ataupun kontrak energi gitu ya. Itu untuk pengaturan hak kayak intelektualnya aja bisa sangat berbeda nih dengan kontrak-kontrak sektor lainnya gitu. Jadi teman-teman harus sudah tahu banget nih jenis kontraknya itu apa. Lalu yang kedua, kita juga harus memperhatikan nih kerangka regulasi yang berlaku dalam beberapa sektor nih, seperti yang aku sudah sebutkan tadi, terdapat ketentuan khusus nih atau lex specialis yang mengatur jenis perjanjian tertentu, seperti di bidang ketenagakerjaan, konstruksi, dan waralaba. Sebenarnya lagi tren sekarang itu terkait dengan energi ya, dan juga mungkin konstruksi nih, karena banyak sekali nih ketentuan khusus terkait dengan kontrak-kontrak spesifik seperti terkait konstruksi dan juga energi. Jadi teman-teman memang harus melakukan riset mendalam, dan bahkan nanti aku di akhir juga bakal kasih tips juga nih buat teman-teman, tapi aku kasih intermezzo dikit. Bisa teman-teman bisa riset nih ke legal expertise ataupun lawyer untuk melakukan riset lebih dalam nih terkait dengan praktik pada umumnya seperti apa gitu, kontrak di dalam sektor tertentu. Lalu juga yang ketiga, ini mirip-mirip sebenarnya, mempertimbangkan penggunaan template atau presiden. Nah, banyak sekali nih kontrak-kontrak yang memang sudah memiliki template ataupun acuan gitu, acuan kontrak yang sudah dibuat oleh lembaga tertentu. Contohnya kontrak konstruksi nih, kalau teman-teman tahu kontrak engineering, procurement, and construction, dia itu udah punya semacam acuan model kontrak namanya FIDIC. Mungkin kalau teman-teman tahu ya di sini itu biasanya memang seperti template ataupun acuan saja sih sebenarnya, acuan untuk membuat kontrak serupa gitu. Tapi balik lagi ya, ini kan kebebasan berkontrak ya. Jadi para pihak tuh bebas memodifikasi ataupun mau menggunakan acuannya atau tidak itu bebas gitu. Karena balik lagi ke asas kebebasan berkontrak. Lalu yang ketiga itu penyusunan draft awal. Ini sebenarnya tahapan yang akan dibahas juga sih nanti, yaitu terkait dengan pembukaan kontraknya seperti komparisi, resital, terus juga nanti ada definisi, ada kita membagi juga nih ada klausul substantif, klausul boilerplate atau klausul umum, hingga klausul penutupnya ini seperti apa, kayak gitu. Lalu ada juga nih pengumpulan data dan juga fakta. Sebenarnya ini harus tadi yang aku sebutin di awal ya, karena menurut aku ini paling penting. Karena ketika kita melakukan kompetisi nih, ke dalam sebuah kompetisi, kita harus istilahnya nge-breakdown ataupun memetakan mana fakta yang paling penting ataupun fakta yang bersifatnya itu dapat menimbulkan risiko pada para pihak kepada dalam perjanjian gitu, dalam satu perjanjian. Jadi sebelum kita
membuat satu perjanjian ataupun mendraft satu perjanjian, kita harus mengetahui dulu nih fakta-fakta yang penting dari sebuah kasus posisinya gitu. Seperti itu. Seperti contohnya nilai transaksi, objek perjanjiannya itu apa, jangka waktunya, terus kondisi khusus yang relevan. Misalnya, kan kalau perjanjian biasanya mereka itu di kasus posisi, kok kasus posisinya menjelaskan nih terkait dengan geografis wilayah dari perjanjiannya. Kalau misalkan kontraknya itu konteksnya kontrak konstruksi ataupun energi. Nah, itu teman-teman juga harus lebih riset mendalam lagi nih. Karena ketika kita membuat sebuah kontrak, kita harus beyond dari compliance matter gitu. Karena kita juga diharuskan kadang ya menjadi expertise di suatu sektor yang bukan anak hukum banget gitu. Contohnya waktu dulu aku ikut perlombaan kontrak konstruksi dan juga soal energi gitu ya, soal karbon. Nah, di situ aku sangat bukan expertise aku ya, tapi aku diharuskan untuk mencari tahu nih cara karbon itu bekerja seperti apa. Karena selain kita membuat sebuah kontrak, kita juga harus tahu nih bisnisnya seperti apa, knowing the business gitu. Mungkin bisa next slide. Ini yang terakhir, tahapan penyusunan kontrak ini terkait dengan review dan finalisasi. Ini konteks perlombaan, review, revisi, dan finalisasi. Jadi setiap teman-teman nantinya ketika sudah mendraft sebuah kontrak, pastikan setiap minggunya, bahkan setiap hari, teman-teman nanti dengan timnya itu saling merevisi semua klausul gitu. Baik itu klausul yang teman-teman buat, atau klausul yang pihak lain buat gitu. Maksud maksud saya, baik klausul yang kita buat, ataupun klausul yang dibuat oleh rekan tim lainnya gitu. Jadi agar nantinya semua perubahan itu dapat didokumentasikan ke setiap perubahan gitu. Jadi agar bisa finalisasi dan juga nantinya melakukan harmonisasi nih antara pasal karena seringkali terjadi adanya ketidaksesuaian antara satu pasal dan pasal lainnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ini melakukan final proofreading, yaitu biasanya memeriksa konsistensi penomoran pasal, terus juga definisi, istilah, dan juga referensi silang antar pasal gitu. Apakah misalkan pasal terkait syarat penangguhan sesuai dengan klausul penangguhan proyek enggak klausulnya gitu. Apakah saling relate, saling melengkapi enggak gitu. Kalau misalkan ada inkonsistensi, berarti teman-teman harus breakdown lagi. Berarti ada kesalahan pengaturan dari kontraknya gitu. Karena satu pasal ke pasal lainnya itu harus saling beraturan, harus saling melengkapi dan juga konsisten gitu. Apalagi nanti kalau misalkan juri kita adalah juri yang memang di bidangnya lawyer, di bidang sektor kita, di bidang sektor perlombaan kita, itu mereka pasti sangat detail banget, attention to detail. Seperti itu. Mungkin next slide. Oke, baik. Biasanya nanti kalau recital sudah selesai, itu nanti ada kata-kata berdasarkan hal tersebut, hal di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani dan mengingatkan diri dengan ketentuan sebagai berikut. Baru disitulah masuk pasal-pasal ataupun klausul-klausul dari kontraknya gitu. Kayak contohnya biasanya langsung klausul definisi ya, dan interpretasi, di mana nih klausul yang mungkin terdengarnya tuh simple tapi ternyata banyak banyak juga nih potensi buat dispute dan juga potensi kesalahan dan misinterpretasi nih dari definisi ini. Jadi harus berhati-hati banget ketika teman-teman mendraft klausul definisi gitu. Pastikan setiap terms dari definisi itu bisa jelas dan juga tidak ada ambiguitas gitu. Lalu biasanya juga ada jangka waktu, maksud tujuan dan ruang lingkup, dan juga syarat pendahuluan atau condition precedent. Seperti itu. Atau syarat tangguh ya, biasa aja gitu. Bisa di next slide. Oke, di sini aku juga masukin nih beberapa pembedahan terkait dengan klausul dalam kontrak. Nah, aku setidaknya membagi tiga ya. Ini versiku dan juga versi yang setidaknya aku riset nih ke beberapa expertise gitu. Biasanya dalam klausul itu, dalam kontrak itu ada terbagi tiga klausul. Yang pertama, klausul substantif, yang mana ini membahas mengenai isi dari perjanjiannya, seperti klausul jangka waktu, nilai kontrak, pembayaran, dan juga ruang lingkup pekerjaannya itu seperti apa.
Nah, ini tuh sebenarnya klausul yang menentukan nih, apa aja sih sebenarnya yang diperjanjikan oleh para pihak gitu. Lalu yang kedua nih ada klausul terkait dengan operasional dan teknis. Nah, ini merupakan klausul yang menurutku paling menarik ya, di mana ini menurutku klausul yang harus di draft ataupun dirancang berdasarkan riset kita yang paling dalam kepada pihak yang memang terkait gitu, pihak di bidangnya gitu. Karena biasanya klausul-klausul seperti audit, inspeksi, kesehatan, keselamatan kerja itu klausul yang sangat spesifik dan mungkin jarang kita dengar gitu ya, jarang kita dengar substansinya ataupun pengaturannya sebagai anak-anak hukum gitu. Even kita nggak dapet nih di perkuliahan, kira-kira audit tuh ngapain, inspeksi tuh ngapain, karena memang sifatnya sangat teknis gitu. Mungkin sedikit cerita, waktu itu aku menyusun klausul ini sampai harus riset juga nih ke anak teknik mesin gitu. Kira-kira audit itu seperti apa sih di kontrak konstruksi atau energi, inspeksi seperti apa gitu. Jadi memang sangat menarik, tapi di saat yang bersamaan sangat seru juga karena jadi tahu beberapa em, ilmu ya yang di luar scope dari anak hukum juga gitu. Lalu ada juga nih klausul dalam kontrak terkait dengan boilerplate clause ataupun klausul standar yang biasanya ditempatkan di bagian akhir kontrak yang berfungsi untuk mengatur aspek hukum umum dari suatu perjanjian. Contohnya nih klausul keseluruhan perjanjian, keterpisahan klausul, hukum yang berlaku, dan juga pengalihan perjanjian gitu. Nah, biasanya mungkin terlihatnya itu kadang template ya teman-teman, tapi klausul boilerplate itu juga penting banget dan kadang tuh di underlook, kadang tidak terlalu diperhatikan yang mana nantinya kadang timbul nih ada misinterpretasi terkait dengan klausul boilerplate sendiri ataupun kesalahan penulisan gitu. Karena kadang kita menggampangkan gitu ya klausul boilerplate ya mudah aja gitu kan template, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Kita juga harus take into account semua klausul dalam kontrak ini dengan sama ya, sangat penting dan juga sangat rigid dan always attention to detail gitu. Mungkin next slide. Oke, mungkin di sini aku mau tampilin aja sebenarnya waktu itu dari pengalaman aku, lomba aku yang kemarin, jadi kita punya 42 klausul. Di sini ada banyak banget nih klausul teknis, teknis, operasional, dan juga klausul dari boilerplate itu sendiri, dan juga klausul-klausul lainnya. Mungkin teman-teman nanti di akhir kalau masih ada waktu, aku bisa kasih contoh, kasih lihat juga nih contoh kontraknya seperti apa dari masing-masing klausulnya gitu. Mungkin bisa di next slide aja. Oke, mungkin sebelum kita masuk pembahasan mengenai negosiasi nih, ada satu hal juga yang menurut aku juga sangat penting ya, tapi kadang juga dianggap sepele nih sama em, anak-anak yang lagi ikut lomba kontrak drafting gitu, itu lampiran dalam kontrak. Nah, sebenarnya kan sering banget nih, aku juga awal-awal tuh melihat kayak lampiran tuh ya udah hanya sebagai dokumen tambahan. Padahal sebenarnya teman-teman secara hukum, lampiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak itu sendiri. Jadinya apapun yang tercantum dalam lampiran memiliki kekuatan yang mengikat yang sama dengan isi yang tertulis di dalam badan utama perjanjian gitu. Nah, maka dari itu seringkali nih, kalau biasanya kalau di kontrak asli ya, kontrak bisnis asli itu biasanya dalam kontrak itu langsung mengacu ke lampiran gitu. Misalkan nanti pengaturan mengenai jadwal audit dan inspeksi akan diatur sebagaimana dalam lampiran A, lampiran B gitu. Schedule 1, schedule 2 dalam lampiran A gitu. Jadi memang lampiran dan juga dengan isi kontrak itu saling terkait dan tidak boleh ada perbedaan substansi ataupun inkonsistensi substansi. Nah, apabila nanti terjadi adanya inkonsistensi, misalnya di jadwal lampirannya itu dibilangnya auditnya dilakukan sebanyak 2 bulan, selama 2 bulan, 2 bulan sekali, tapi di kontraknya dibilang sebulan sekali, maka teman-teman di awal juga harus memiliki pengaturan terkait dengan urutan mana dokumen perjanjian yang prevail gitu. Apakah perjanjian dulu, apakah lampiran dulu? Biasanya sih perjanjian dulu yang prevail ya, ataupun yang
didahulukan ya apabila adanya misinterpretasi ataupun inkonsistensi antara isi lampiran dan juga perjanjian gitu. Jadi itu harus diatur juga secara detail dalam kontrak teman-teman apabila teman-teman nantinya mau mengikuti lomba kontrak drafting gitu. Lalu juga biasanya tuh lampiran tuh ada yang teknis, ada lampiran identitas, dan juga lampiran kontrak. Biasanya kalau lampiran yang identitas tuh biasanya kayak em, akta perusahaannya seperti apa. Terus juga mungkin kalau ada kredit sindikasi, itu juga masuk ke lampiran. Terus juga ada spesifikasi produk atau layanan, itu masuk ke lampiran gitu. Kayak contohnya itu juga bisa jadwal pelaksanaan pembangunan. Itu kan nggak mungkin ya teman-teman kita taruh eh, di kontrak, main kontrak gitu ya, kontrak utama. Jadi kita taruh semuanya di lampiran gitu. Nanti kita acukan semua jadwalnya ke lampiran terkait, misalkan lampiran B1, lampiran B2 gitu. Seperti itu sebenarnya. Mungkin bisa di next slide. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai negosiasi kontrak. Mungkin bisa langsung di next slide. Baik, mungkin kita mulai dulu dari definisi ya. Jadi negosiasi itu apa sih? Jadi negosiasi itu merupakan proses komunikasi yang terstruktur antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai isi, syarat, dan ketentuan dalam suatu perjanjian. Nah, jadi sebenarnya melalui proses negosiasi ini itu para pihak nantinya saling menyampaikan kepentingannya, kebutuhannya, serta batasannya masing-masing dengan alasannya masing-masing gitu. Nah, kemudian nih nanti para pihak nih berupaya untuk menemukan titik temu yang dapat diterima bersama gitu. Dan harapannya adanya win-win solution gitu ya. Itu yang identik banget nih dengan negosiasi gitu. Tapi sebenarnya pada praktiknya itu tidak semudah itu untuk melakukan negosiasi yang menghasilkan win-win solution. Karena pada praktiknya ya dari riset aku juga memang biasanya negosiasi itu bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Karena banyak deadlock ataupun ketidaksamaan interpretasi terkait dengan proyeknya ataupun dengan visinya itu sendiri gitu. Tapi dalam konteks perlombaan kita harus membuat ataupun melaksanakan negosiasi dalam konteks perlombaan ini agar lebih menarik dan juga memang melahirkan win-win solution yang diidealkan gitu ya. Seperti itu. Mungkin di sini aku juga membahas nih kira-kira negosiasi sama debat itu sama apa enggak. Meskipun memang pasti beda ya teman-teman. Tapi aku di sini mau udah membedah nih. Bedanya tuh apa sih antara negosiasi itu dan debat? Nah, kalau dalam debat, fokus utamanya kan untuk memenangkan argumen kan. Jadi setiap pihak berusaha menunjukkan bahwa posisinya adalah yang paling benar dan juga pihak lain itu sebagai lawan tuh harus dikalahkan. Nah, berbeda nih dengan negosiasi kontrak karena negosiasi ini memiliki tujuan yang berbeda dan juga fokusnya itu bagaimana nih para pihak dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Oleh karena itu, orientasi dalam negosiasi itu lebih sifatnya problem solving. Meskipun kita juga harus mengedepankan ya kebutuhan dan interest kita, tapi dikemas dengan cara mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak gitu. Nah, biasanya juga kalau dalam negosiasi itu kan identik ya tadi aku sudah sebutkan juga dengan win-win solution gitu. Sementara kalau di debat itu kan adanya win-lose ya, ada pihak yang kalah, ada yang menang gitu. Dan juga cara penyampaian dari negosiasi ini sendiri itu berbeda banget dengan berbeda banget dengan debat. Karena negosiasi itu kita harus memiliki strategi dan juga taktik nih untuk memenangkan ataupun setidaknya em, meng- menjaga ataupun mengisi posisi untuk klien kita gitu. Terutama kalau misalkan kita mau menjadi legal counsel ataupun lawyer gitu ya. Seperti itu. Mungkin bisa di next slide aja. Baik, di sini aku juga mau berbicara juga nih dari aspek praktis dan juga dari konteks lomba ya. Kalau misalkan dari yang aku cari tahu memang
pada praktiknya gitu, kalau misalkan negosiasi itu pasti pihaknya tidak hanya dua orang ataupun sendiri. Ada juga sih teman-teman yang biasanya memang negosiasinya itu hanya berdua, either kayak eh, project manager ataupun director dengan lawyer, tapi ada juga nih, ataupun seringnya itu pihak-pihak yang merepresentatifkan dirinya dari aspek-aspek tertentu. Yang pertama itu ada pihak dari aspek legal hukum, seperti lawyer, legal counsel, ataupun general counsel gitu ya. Di mana tugasnya mereka di sini ketika mereka negosiasi itu nantinya memberikan arahan strategis, lalu juga em, berinteraksi dengan counterpart, dan juga menyiapkan dan mereview draft kontrak. Terus juga biasanya nih kalau pada eh, konteks simulasi lomba negosiasi itu nanti legal counsel itu biasanya dia yang akan memulai dan juga memimpin bahasan klausul-klausul hukum dalam sesi negosiasinya gitu. Jadi memang sifatnya itu menjadi em, pihak yang mengarahkan berjalannya negosiasi. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada pihak-pihak utama seperti decision maker gitu kayak director, project manager gitu. Jadi mereka di sini fokusnya adalah memberikan persetujuan atas gitu dari arah strategis dari perjanjiannya gitu. Misalkan memastikan klausul-klausul yang sifatnya komersial ataupun klausul-klausul yang sifatnya general gitu. Karena kan mereka melihatnya dari sisi helikopter view ya, melihat seluruh aspeknya gitu, gak hanya dari aspek hukum doang, tapi dari aspek teknis dan juga aspek bisnis gitu. Dan mereka lah yang nantinya akan menyepakati dan juga membuat keputusan nih dari seluruh hasil negosiasinya. Lalu yang kedua, itu ada pihak dari aspek bisnis. Contohnya kayak finance director, lalu juga um, account manager gitu. Nah, biasanya pihak-pihak dari aspek bisnis ini, mereka itu nanti akan menegosiasikan klausul yang berkaitan dengan keuangan nih. Contohnya kayak mekanisme pembayaran, terus juga nilai kontrak, lalu juga termin pembayarannya mau seperti apa, apakah nanti kita mau menggunakan em, eh, teknis ataupun mekanisme pembayaran yang bagaimana. Nah, itu nanti mereka yang akan menjelaskan dan juga menegosiasikan nih, memberikan reasoning sendiri gitu ketika negosiasi. Lalu juga ada pihak-pihak dari aspek teknis gitu. Contohnya dari pihak-pihak engineer ataupun pihak-pihak project control. Atau bahkan kalau misalkan di konteksnya sektor TMT ataupun media bisa ada IT atau cyber security. Nah, tugasnya apa sih sebenarnya pihak-pihak yang dari teknis ini mengikuti negosiasi? Karena mereka ini dibutuhkan karena memang beberapa klausul ataupun pengerjaan proyek ini kan sifatnya teknis ya. Mungkin seperti em, ketentuan mengenai pembangunan, terus juga mungkin terkait dengan em, procurement dan lain-lain itu kan mungkin orang-orang legal, orang-orang finance itu kan tidak terlalu mengerti ya terkait dengan aspek teknis gitu. Makanya dibutuhkanlah para pihak-pihak yang dari aspek teknis ini untuk mengikuti negosiasi ini gitu, agar semua aspeknya dapat terbahas, agar dapat jelas dan juga tidak ada ketidaksesuaian antara ketentuan di kontrak dengan eksekusi nantinya di lapangan gitu. Seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Ya, baik. Mungkin di sini aku juga mau jelasin nih kan tadi kita udah ngebahas mengenai pihak-pihak yang ada di negosiasi itu siapa aja. Terus juga tadi negosiasi itu seperti apa sebenarnya. Nah, aku di sini mau jelasin sebenarnya ada konsep negosiasi gitu. Yang sebenarnya banyak banget konsep negosiasi. Cuma menurut aku ini konsep yang salah satu yang paling oke dan yang paling efektif gitu. Dan setidaknya yang aku pakai gitu ketika aku berkompetisi yaitu mengenai BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Jadi sebenarnya BATNA ini tuh kayak alternatif terbaik yang dimiliki apabila proses negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan. Jadi misalkan poin yang akan kita negosiasikan ini tidak eh, menghasilkan kesepakatan, kita harus memiliki alternatif lain gitu. Apa sih yang akan kita lakukan kalau misalkan kesepakatannya itu nggak tercapai?
Nah, contoh sederhana nih aku berikan. Jadi misalnya ada tim A adalah distributor yang sedang menegosiasikan kontrak dengan produsen. Namun tim A sebenarnya sudah memiliki tawaran dari produsen lain dengan keuntungan yang lebih besar. Nah, tawaran tersebut menjadi batna bagi tim A, sehingga tim A tidak perlu menerima syarat kontrak yang merugikan. Jadi singkatnya adalah ketika kita mau melakukan negosiasi, kita harus memiliki banyak alternatif pilihan selain dengan pilihan ataupun poin yang menjadi alasan utama ataupun keinginan utama ya untuk klien kita gitu. Jadi ketika memang hal tersebut tidak tercapai, poin tersebut tidak tercapai, kita masih memiliki batna-batna lain ataupun alternatif-alternatif lain yang dapat diberikan ketika negosiasi gitu atau kita konsiderasikan ketika negosiasi gitu. Seperti itu. Mungkin bisa next slide. Baik, jadi tadi kita udah membahas mengenai alternatif gitu ya. Reasoning lain terkait dengan poin yang ingin kita sampaikan ketika bernegosiasi. Nah, apabila kita sudah memiliki alternatif yang cukup memadai, batna yang cukup, kita juga harus memposisikan antara interest dan juga positioning. Nah, jadi dalam praktiknya itu salah satu yang paling penting nih konsep position dan interest. Nah, position itu adalah apa yang em, apa yang secara langsung diminta atau dinyatakan oleh salah satu pihak dalam negosiasi. Nah, ini kan biasanya muncul dalam bentuk tuntutan ataupun usulan klausul tertentu gitu atau permintaan. Nah, kalau interest itu adalah alasan, kebutuhan atau kepentingan yang melatar belakangi permintaan tersebut. Dengan kata lain, teman-teman, position adalah apa yang dikatakan, sedangkan interest itu adalah mengapa hal tersebut diminta gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya hal ini tuh penting? Jadi nantinya banyak ketika negosiasi itu kan banyak banget nih pihak yang berfokus pada position, bukan pada interestnya. Nah, ketika setiap pihak mempertahankan posisinya secara kaku, diskusi juga nanti akan berubah menjadi alot nih biasanya ya. Nah, nanti kepentingan yang mendasari suatu posisi itu jadi sangat penting untuk menjadi reasoning dan celah untuk mencari win-win solution bersama gitu. Jadi ketika kita mau memperjuangkan ataupun um, memposisikan suatu poin gitu ya kepada pihak oponen party, pihak lawan, kita juga harus memiliki interest ataupun reasoning yang jelas. Ini bisa next slide. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai strategi dari negosiasi itu sendiri ya. Di sini aku membawa salah satu strategi yang menurut aku paling efektif dan cukup banyak digunakan gitu dari yang aku lihat juga ya pada praktiknya dan dari riset aku juga, yaitu mengenai prinsip interest-based negotiation gitu. Jadi interest-based negotiation ini merupakan negosiasi yang didasarkan dari aspek kolaboratif, bukan dari aspek posisi ataupun kepentingan gitu. Meskipun kita semua mempunyai kepentingan ya, cuma pendekatannya itu lebih kolaboratif. Jadi empat prinsip ini tuh didasarkan pada yang pertama, yaitu memisahkan orang dari masalahnya gitu. Nah, dalam proses negosiasi, penting nih untuk memisahkan hubungan pribadi dari substansi yang sering dibahas gitu. Nah, perbedaan pendapat nih nggak seharusnya nih dipahami sebagai konflik personal. Yang kita harus fokuskan adalah tetap pada penyelesaian masalah secara rasional dan juga profesional gitu. Bukan emosi dan juga persepsi terhadap individu gitu. Karena ketika kita melakukan negosiasi dalam konteks lomba ya, dan kita mungkin sedikit terpancing emosinya, itu bahkan jadi poin minus banget buat kita, karena pada tahap negosiasi itu kita tidak boleh memperlihatkan emosi ataupun kata-kata yang agresif ataupun asertif gitu ya kepada pihak lawan. Kita harus tetap tenang dan juga memberikan rasionalisasi yang jelas, reasoning yang jelas, dan juga memberikan solusi untuk kedua belah pihak gitu. Terutama untuk klien kita konteksnya. Lalu yang kedua, fokusnya itu ada pada kepentingannya, bukan posisi. Nah, ini seperti yang tadi aku udah bilang juga, negosiasi yang efektif itu nggak berhenti nih pada apa yang diminta oleh suatu pihak, tetapi berusaha memahami alasan di balik permintaan tersebut. Lalu yang ketiga, itu kita dapat menciptakan opsi yang saling menguntungkan.
Nah, sebelum kita mengambil keputusan nih, kalau misalkan negosiasi, penting teman-teman untuk terlebih dahulu mengembangkan berbagai alternatif solusi nih, seperti yang tadi aku udah jelaskan ya. Jadi sebelum kita memang menetapkan nih poin utama yang mau kita negosiasikan, kita harus membedah dan juga menetapkan nih alternatif-alternatif solusi apa sih yang bisa kita tawarkan kepada pihak lawan ketika negosiasi gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu apabila memang poin kita bisa goal ataupun bisa menghasilkan kesepakatan gitu ya. Jadi memang kita harus memberikan beberapa opsi-opsi lainnya juga gitu. Lalu gunakan kriteria yang objektif. Nah, agar kesepakatan dan juga alur diskusi dari negosiasi ini tetap adil, rasional, dan juga objektif ya. Kita teman-teman biasanya bisa menjadikan dasar terhadap harga pasar, praktik industri yang umum dan juga regulasi yang berlaku nih. Atau juga bahkan bisa dari pendapat ahli independen gitu. Misalnya teman-teman mau mempropose suatu ketentuan gitu ya dalam kontrak. Nah, teman-teman bisa menjadikan reasoning dari harga pasar ataupun praktik best practice dari suatu sektoral menjadi reasoning teman-teman gitu. Kenapa teman-teman mengajukan ketentuan tersebut gitu. Dengan seperti itu posisi teman-teman kan jadi lebih objektif dan juga teman-teman jadi tahu nih dan juga pihak juri yang melihat juga dapat menilai bahwasanya memang teman-teman menguasai aspek bisnis dan juga aspek sektoral dari tema terkait gitu. Bisa di next slide. Baik, jadi tadi kita udah bahas strategi, kita sekarang akan bahas taktik dari negosiasi. Sebenarnya ini bukan taktik banget ya, tapi lebih ke tips aja buat teman-teman kalau misalkan mau lomba negosiasi nih. Baik negosiasi yang sifatnya buat kontrak drafting, yang mana nanti teman-teman mensimulasikan negosiasi gitu. Jadi sifatnya itu seperti ya simulasi negosiasi. Atau teman-teman nantinya mau ikut lomba negosiasi yang sifatnya real time. Jadi teman-teman bisa melawan tim lain ketika negosiasi gitu. Jadi real time tanpa ada simulasi. Jadi dengan waktu yang singkat, dengan pengetahuan yang juga harus sangat luas gitu ya. Teman-teman harus bisa melakukan negosiasi dengan pihak lawan secara real time dan juga secara impromptu gitu. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya taktik negosiasi. Tapi di sini aku membagikan taktik negosiasi menjadi dua yang menurut aku paling interesting dan juga efektif. Yang pertama itu ada konsesi bersyarat. Jadi intinya tuh konsesi bersyarat itu sebenarnya nantinya setiap konsesi ataupun pengajuan yang diberikan diikuti dengan permintaan konsesi timbal balik dari pihak lain gitu. Contoh singkatnya seperti ini kayak kami dapat mempertimbangkan pengajuan mengenai bank garansi dengan syarat pihak Anda bersedia menerima bank garansi sekian persen gitu. Atau kayak bank garansinya tapi sekian persen ya Bapak dan Ibu. Nah, itu contoh konsesi bersyarat gitu dan yang sering kali dipraktikkan dalam negosiasi gitu. Yang kedua itu ada reality testing. Nah, reality testing ini sebenarnya lebih untuk justifikasi terkait dengan ketentuan yang diajukan oleh pihak lawan dan juga untuk lebih mengetahui nih reasoningnya pihak lawan untuk ketika mereka mengajukan suatu ketentuan itu memang ada dasarnya, dasar dari regulasi, hukum ataupun praktis atau memang semata ingin memenangkan saja gitu, memenangkan keinginan mereka saja gitu tanpa ada dasar gitu. Nah, contohnya kayak kita bisa bertanya nih, kayak apakah Bapak dan Ibu yakin bahwa posisi ini mencerminkan praktik industri yang umum? Mungkin kalau teman-teman nanti ketika perlombaan ini lebih tahu gitu ya terkait dengan suatu ketentuan yang diajukan oleh pihak lawan, teman-teman bisa langsung mendebunk ataupun menjelaskan nih praktik yang benar seperti apa. Nah, itu boleh banget teman-teman dan malah menjadi poin plus bagi teman-teman ketika melakukan perlombaan negosiasi gitu. Lalu yang kedua contohnya bagaimana klausul ini akan diimplementasikan secara praktis dalam operasional sehari-hari. Jadi kita bisa tahu cara berpikir mereka, cara mereka menuangkan dan mengejawantahkan reasoning mereka dan juga ketentuan mereka ke dalam sebuah
em, aspek perjanjian gitu, ataupun pengeksekusian perjanjian gitu di kemudian hari. Seperti itu. Next slide. Baik, mungkin di sini aku agak cepat sedikit ya, mengingat waktu. Di sini aku menjelaskan sedikit dan juga men-state sedikit terkait dengan alur negosiasi. Jadi nanti kalau misalkan konteksnya alur negosiasi ini untuk perlombaan kontrak drafting, seperti yang tadi aku bilang kan sifatnya simulasi ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan segala properti dan juga seluruh pembagian tim gitu, pembagian pihaknya seperti apa. Nah, biasanya di awal itu ada perkenalan tim, perkenalan para pihaknya, dari pihak A, pihak B siapa yang datang, yang hadir gitu. Terus juga ada konfirmasi agenda hari ini, klausul apa aja yang dibahas, isu apa saja yang dibahas. Lalu juga penyampaian posisi awal nih. Kira-kira nanti para pihak ini awalnya mau membahas suatu agenda, itu ketentuannya seperti apa, reasoningnya seperti apa. Lalu baru ada identifikasi isu. Ketika para pihak sudah menjelaskan ketentuannya masing-masing, nanti biasanya pihak lawan akan mengidentifikasi ketentuan yang diberikan oleh pihak lainnya gitu. Next slide. Oke, baik. Yang kedua itu ada pembahasan isi ataupun substantive negotiation. Nah, di sini itu em, merupakan hal yang paling penting dan seru banget ya teman-teman. Karena nanti di sini kita harus menentukan nih isu utama, isu minor dan isu krusial. Dalam artian ketika kita membahas satu ketentuan, misalkan di sini aku membahas mengenai isu pembayaran, kita harus mengetahui nih kira-kira isu yang paling minor dan juga menjadi deal breaker dari klausul pembayaran itu seperti apa. Lalu juga yang kedua, kita akan membahas klausul secara sistematis. Jadi klarifikasi posisi masing-masing, terus juga mencari titik temu ya. Ini proses negosiasi yang tadi aku jelaskan tuh bakal terjadi di pembahasan substantive negotiation gitu. Lalu juga kita harus mendokumentasikan kesepakatan. Makanya itu merupakan pentingnya ada pihak legal ya, karena biasanya pihak legal itu yang nantinya akan mendokumentasikan ataupun menatulensikan berjalannya negosiasi gitu. Terus juga mengelola deadlock. Jadi apabila ada kebuntuan ataupun deadlock nih tidak menemukan titik temu ketika pembahasan negosiasi, maka biasanya nanti teman-teman ataupun pada praktiknya itu bisa dialihkan ke hari esok ataupun di next meeting seperti itu. Next slide. Baik, di sini sebenarnya ini after negotiation-nya selesai ataupun after negotiation-nya itu selesai dilaksanakan gitu ya, bukan akhir dari negosiasi yang terakhir. Tapi ketika kita sudah selesai melakukan negosiasi yang pertama nih, nantinya hasil dari negosiasi tersebut akan diejawantahkan dan juga dituangkan ke dalam kontrak gitu. Jadi ketentuan-ketentuan yang sudah dinegosiasikan sebelumnya dan sudah berubah harus direvisi dan juga biasanya tuh nanti ada gimmick-gimmick kita bilang bakal kita kirim draftnya lagi di kemudian hari dan lain-lain gitu. Terus yang kedua nanti bakal ada final review juga. Nanti biasanya pada tahap negosiasi ini pihak legal akan menjelaskan dan juga membacakan kesimpulan gitu ya kira-kira klausul apa saja yang sudah kita bahas, aspek hukumnya apa aja, aspek bisnisnya apa aja dan juga aspek teknisnya apa aja gitu sebelum melakukan penandatanganan MOM. Seperti itu. Next slide. Baik, di sini mungkin akhir dari alur negosiasinya gitu ya, signing ataupun penandatanganan kontrak. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita harus memastikan bahwa pihak yang nantinya pihak yang menandatangani kontraknya gitu, baik dalam konteks kompetisi ataupun dalam praktiknya, itu memiliki kewenangan untuk menandatangani gitu. Terus mungkin next slide. Oke, di sini mungkin aku singkat aja karena waktunya udah sisa 3 menit lagi. Di sini aku mau menjelaskan juga nih terkait dengan common mistakes dan juga do's and don'ts. Ini bisa next slide.
Nah, aku membagi dua nih. Ada common mistake dari contract drafting dan juga negosiasi. Kalau dari contract drafting sendiri, itu biasanya banyak mahasiswa gitu ya. Dan aku juga pernah gitu melakukan ini. Mengabaikan pasal definisi gitu. Mungkin terkesannya itu pasal yang simple. Padahal sebenarnya itu pasal yang sangat krusial. Karena biasanya juri-juri itu baca dari definisi dulu, baru mereka akan mengkaitkan eh, pasal definisi itu ke pasal-pasal selanjutnya gitu. Terus yang kedua, kewajibannya tidak terukur. Terus yang ketiga, mengabaikan boilerplate clause. Mungkin ini tadi aku sempat jelaskan juga ya. Mungkin karena beberapa pihak itu berpikir kayak kok boilerplate clause itu tuh template, jadi banyak pihak yang copy paste klausul boilerplate clause dari kontrak lain ke kontrak mereka gitu. Seperti di nomor 8. Padahal kita juga harus memodifikasi dan juga mengadaptasi nih kira-kira relevan nggak sih, applicable nggak sih klausul boilerplate dari kontrak tersebut ke kontrak kita, atau bahkan memang kita harus mendraft semua klausul baik itu boilerplate ataupun klausul-klausul lainnya itu sendiri gitu. Terus yang kedua mungkin untuk mempersingkat waktu itu terkait negosiasi. Yang pasti negosiasi tanpa persiapan itu em, jangan dilakukan ya teman-teman, karena itu bakal terlihat banget dari sisi kecakapan berbicara dan juga persiapan dari materi yang dinegosiasikan itu pasti tidak akan maksimal. Terus juga terlalu cepat memaksakan kesepakatan. Nah, ketika kita terlalu cepat memaksakan kesepakatan, itu biasanya timbul emosi dan juga em, manner kita jadi tidak profesional lagi gitu di hadapan lawan dan juga di hadapan juri. Jadi tetap harus menggunakan manner yang baik dan juga tidak cepat memaksakan posisi kita. Next slide. Oke, baik. Ini mungkin yang terakhir. Tips dari aku sebenarnya yang paling penting itu pahami kasus posisi secara mendalam. Kayak buat pengembangan kasus posisi juga harus jelas dan sesuai best practice dan juga yang pasti tidak keluar dari lingkup kasus posisinya itu sendiri gitu. Nah, yang kedua sebenarnya yang paling penting itu em, melakukan diskusi dengan expertise seperti lawyer, dosen, dan juga pihak-pihak terkait lainnya gitu ya dari suatu sektor tertentu. Karena aku merasa itu sangat membantu aku ketika aku melakukan kontrak drafting, perlombaan kontrak drafting, karena mereka ilmunya jauh lebih banyak dibanding kita gitu sebagai mahasiswa yang tidak terpapar ilmu-ilmu komersial dan juga bisnis di bangku perkuliahan. Jadi itu sangat game changer banget menurut aku. Dan yang terakhir paling penting itu teamwork is key. Jadi kita harus membuat manajemen tim yang oke, baik dari pembagian klausul dan juga pergantian klausul nih nantinya ketika kontraknya udah selesai semua, kita harus saling mereview klausul masing-masing. Dan pastinya harus kuasai aspek hukum dan juga aspek komersial gitu. Karena ngedraft kontrak itu nggak cuma soal compliance, tapi juga bagaimana kita menguasai aspek bisnis dan juga eh, kebutuhan dan kepentingan dari para pihak di sektor tertentu. Mungkin next slide udah selesai sih sebenarnya. Mungkin dari aku sekian. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa didiskusikan dan juga ditanyakan saja pas Q&A sessions. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan juga penyampaian materi. Em, Mohon maaf apabila kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa hukum UPN VJ yang sudah memberikan aku kesempatan. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kemudian hari apabila teman-teman mau mengikuti perlombaan contract drafting and negotiation competition. Mungkin sekian dari aku. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kak Kartika atas pemaparan materi mengenai teknik penulisan kontrak dan teknik negosiasi yang tentunya sangat komprehensif. Secara pribadi, saya memperoleh banyak perspektif baru terkait hal ini dan saya meyakini rekan-rekan peserta sekalian pun merasakan hal yang sama. Selanjutnya, setelah
kita menyimak dan mendengarkan pemaparan materi, tentunya terdapat berbagai pertanyaan maupun hal-hal yang ingin didalami lebih lanjut. Oleh karena itu, dengan ini saya membuka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan pada kolom chat apabila mengalami kendala. Baik, pertanyaan pertama, eh, Kak Jordan Brilian. Kepada Kak Jordan Brilian, saya persilahkan on mic untuk bertanya. Tes, tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Kartika atas pemaparannya yang sangat insightful dan juga sangat membantu terkait pemahaman kontrak drafting itu sendiri bagi kami pengurus divisi riset, forum riset dan mahasiswa. Mungkin aku ingin menanya terkait lebih dalam hal bagian penyelesaian sengketa ya. Nah, pada saat itu aku mengikuti workshop di salah satu law firm SCBD dan pada saat itu kita melakukan simulasi terkait business agreement dalam hal data protection dan pada saat itu kami dibagi kelompok dan ada kelompok yang memilih penyelesaian sengketanya itu melalui pengadilan negeri dan ada yang memilih penyelesaian sengketanya melalui badan arbitrase Singapura. Nah, ternyata pada saat itu senior associate-nya bilang bahwa lebih baik untuk dispute resolution in terms of business itu lebih baik diselesaikan dalam hal arbitrase. Nah, mungkin pertanyaan aku, apakah dalam hal contract drafting, especially dalam hal dispute resolution, itu lebih baik kita menggunakan penyelesaian sengketa melewati arbitrase atau itu merupakan suatu hal yang kondisional yang hanya melihat dalam kasus posisi yang diberikan. Mungkin itu sih pertanyaan aku. Baik, terima kasih kepada Kak Jordan Brilian atas pertanyaannya. Baik, mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu, Kak, pertanyaan yang sudah diajukan kepada Kak Kartika. Saya persilahkan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih kepada Jordan ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus banget dan dulu juga sempat aku tanyakan juga nih kepada senior-senior aku gitu ya di kuliah. Kenapa sih kebanyakan kontrak bisnis itu biasanya mereka menggunakan lembaga ataupun penyelesaian sengketanya itu melalui arbitrase, baik itu SIAK, ICC, BANI gitu ya. Nah, sebenarnya benar kalau misalkan pemilihan mekanisme dispute resolution itu memang kondisional dan sangat bergantung pada kebutuhan dari para pihak gitu, serta karakter dari hubungan bisnis yang mereka jalankan. Tapi memang dalam praktik kontrak bisnis internasional nih, arbitrase emang sering banget dipilih dibandingkan litigasi di pengadilan. Hal ini sebenarnya karena arbitrase itu memiliki beberapa keunggulan nih Jordan. Yang pertama, setauku ya, arbitrase itu tuh udah pasti memiliki confidentiality eh, yang benar-benar dijaga banget gitu. Kerahasiaannya tuh benar-benar dijaga banget. Nah, dalam arbitrase sendiri itu proses penyelesaian sengketanya tertutup. Jadi informasi bisnis itu yang misalkan sensitif itu tidak bakal menjadi konsumsi publik gitu. Lalu yang kedua itu biasanya kenapa banyak pihak memilih arbitrase itu karena biasanya fleksibilitas dan juga keahlian dari arbiternya. Karena banyak banget arbiter-arbiter internasional ataupun Indonesia memang memiliki keahlian khusus nih di bidang tertentu, terutama di bisnis gitu. Misalnya mereka memang arbiter dan sering jadi menjadi arbiter di lembaga tertentu gitu, di perdagangan internasional ataupun teknologi ataupun data protection gitu. Jadi memang banyak arbiter yang memiliki kemampuan di bidang-bidang bisnis tertentu yang mungkin banyak apa ya pihak-pihak di pengadilan ini tuh tidak memiliki kompetensi yang sama gitu. Lalu yang ketiga itu biasanya kenapa pakai arbitrase? Karena kemudahan dalam pelaksanaan putusan secara internasionalnya gitu. Ini kalau konteksnya memang kontraknya dilakukan dengan pihak asing gitu ya. Karena putusan arbitrase itu lebih mudah untuk diakui dan juga dieksekusi di berbagai negara gitu. Karena ada konvensi namanya New York Convention yang saat ini telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia dan juga Singapura. Seperti itu. Jadi, setauku memang
di bisnis itu, kontrak bisnis tuh banyak pihak ataupun ya para pihak lebih mengacu pada arbitrase karena alasan-alasan tersebut sih gitu. Terutama kalau kontrak-kontraknya itu konstruksi energi itu banyak banget mereka memilih dispute resolution-nya di SIAK biasanya atau ICC gitu. Seperti itu sih, Jordan. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau follow-up question? Udah cukup menjawab, Kak. Thank you. Mungkin aku izin follow up question, tapi with another question sih, boleh gak? Boleh, boleh. Oke, mungkin ini pertanyaannya lebih ke, mungkin kakak bisa mengasih tips and trick juga gitu. Maksudnya kan untuk forum riset dan debat mahasiswa sendiri, kita tuh belum pernah mengirimkan delegasi untuk perlombaan CDNC. Nah, mungkin apakah Kak Kartika memiliki suatu advice gitu untuk para delegasi yang menjadi first timer gitu dalam lomba CDNC ini? Karena kan mengingat kita ini belum ada pengalaman dan mungkin, tapi kita we're eager enough to do so gitu. Mungkin apakah ada yang kita harus persiapkan gitu untuk first time CDNC? Ya, baik, dan terima kasih atas pertanyaannya. Bagus banget. Kebetulan juga aku pertama kali juga nih waktu kemarin tuh lomba kontrak drafting ya. Jadi belum punya pengalaman segala macam. Nah, sebenarnya tips and triknya itu yang pertama, kalau misalkan kalian belum memiliki basic ataupun preseden ya lomba terkait dengan kontrak drafting, kalian harus kuatkan dulu ataupun mendalami dulu aspek perjanjiannya secara general dulu. Nah, ketika kalian udah mengerti nih cara ngedraft kontrak mungkin dari mata kuliah teman-teman gitu ya di kelas kayak perancangan kontrak ataupun hukum perikatan, hukum perdata dan teman-teman benar-benar mendalami ketika kalian eksekusi pasti lebih mudah gitu. Nah, yang kedua sebenarnya ini hal yang memang menurut aku paling krusial yaitu memiliki mentor sih sebenarnya dan juga researcher. Jadi karena sekarang itu udah banyak banget ya aplikasi ataupun kayak medium yang bisa membuat kita tuh reach out ataupun berdiskusi dengan para expertise seperti LinkedIn. Itu teman-teman menurut aku bisa juga nge-reach beberapa lawyer-lawyer di beberapa law firm gitu, baik dari email ataupun dari LinkedIn. Karena jujur aja di lombaku yang kemarin itu kan bener-bener teknis banget ya, sektoral banget. Dan aku nggak akan bisa sampai di titik mungkin aku menang ataupun mendapat ilmu sebanyak itu kalau aku juga nggak memiliki mentor gitu. Jadi menurut aku teman-teman beranikan diri aja untuk nge-reach out beberapa lawyer ataupun expertise seperti kayak di sektoral tema perlombaannya gitu. Karena mereka biasanya terbuka banget untuk memberikan diskusi kepada teman-teman gitu. Karena kan beberapa lawyer juga harus memiliki pro bono ya. Jadi menurutku patut dicoba sih kalau untuk memiliki researcher. Terus yang ketiga itu kalau misalkan untuk pertama kali lomba ya pasti teman-teman menurutku harus memiliki tingkatan dulu ataupun milestone dulu gitu. Pasti teman-teman mau menang ya. Cuma untuk first timer menurut aku mencoba dan juga memiliki pengalamannya dan juga mengetahui medan perlombaannya seperti apa itu yang paling penting. Jadi eh, pihak-pihak yang menjadi first timer ini itu nantinya bisa mengejawantahkan lagi nih pengalaman mereka ke delegasi-delegasi selanjutnya gitu. Karena menurut aku kemenangan itu tuh nggak selalu hal yang penting ataupun matters, tapi bagaimana kita bisa ngasih ilmu ke orang lain dan juga nantinya memberikan manfaat ke orang lain itu juga lebih penting gitu. Jadi menurut aku sih tiga hal itu ya. Yang pertama, memang kalian harus mendalami dulu nih cara perancangan kontrak tuh seperti apa, lalu juga penulisannya seperti apa. Nah, kalau menurut aku penulisan kontrak itu bisa didapatkan nih, ataupun penulisan yang bagus itu bisa didapatkan ketika kita sudah berkali-kali melihat ataupun mengikuti perlombaan gitu. Jadi balik lagi ke poin ketiga gitu. Jadi bagaimana pihak-pihak yang pertama ke lomba ini bisa memberikan ilmu gitu ya cara penulisannya kepada delegasi-delegasi tahun-tahun selanjutnya. Mungkin dari aku seperti itu sih. Tapi semangat ya buat teman-teman UPN pasti bisa kok. Kalau misalkan emang ada hal yang mau didiskusikan terkait perlombaan kontrak drafting gitu, mungkin bisa reach out aku juga ataupun beberapa delegasi-delegasi lain dari Undip juga gitu. Kayak kita welcome banget. Oke Kak, thank you tuh ke jawabannya. Mungkin boleh kali kalau misalkan kita butuh Kak Kartika
one day gitu untuk bisa mementorin kita. Izin. Izin. Insya Allah bisa ya. Oke. Meskipun aku juga masih mahasiswa ya, maksudnya kita kan setara nih, jadi kayak saling discuss aja gitu, karena ya itu that's the point kan, discuss gitu. Tuh cara belajar yang paling efektif, kayak gitu sih. Exactly, exactly. Thank you ya, Kak, atas Thank jawabannya. you Jordan atas pertanyaannya. Baik, sehubung terbatasnya waktu, apakah sekiranya Kak Kartika bersedia untuk menyampaikan satu atau dua patah kata sebagai closing statement di penghujung acara pada hari ini? Baik, terima kasih Master of Ceremony. Mungkin kata-kata konklusi dari aku ataupun ya penutup ya dari aku, pastinya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada em, Fakultas Hukum, mahasiswa FRDM UPNVJ, mohon maaf, yang sudah memberikan saya kesempatan ya untuk memberikan insight dan juga pengalaman saya yang mungkin sebenarnya masih banyak nih pihak-pihak yang lebih kompeten, tapi saya berterima kasih banget teman-teman FRDM reach out saya, dan semoga dari hal-hal yang sudah saya jelaskan dan saya sampaikan juga itu bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian, apalagi bagi teman-teman yang baru mau mulai mengikuti perlombaan kontrak drafting gitu. Dan harapan saya juga nanti mungkin di tahun ini dan tahun depan, tahun ini sih teman-teman dari FRDM udah mulai ikut perlombaan kontrak drafting, karena tahun ini udah banyak banget nih yang buka kayak UPH ataupun UI itu tiap tahun buka BLC FAUI dan juga perlombaan-perlombaan lainnya gitu. Karena nggak ada salahnya nyoba, toh juga kita mencari ilmu ya, kayak kemenangan tuh bonus, tapi ilmu tuh yang paling penting karena itu yang bakal kita pakai di kemudian hari di karir kita. Jadi aku harap nanti kalau misalkan aku eh, buka buka story ataupun explore Instagram, nanti teman-teman FRDM nih udah banyak yang ikut lomba ataupun menang gitu. Amin. Jadi aku harap sih ilmu yang aku berikan hari ini bisa bermanfaat, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kesalahan penyampaian gitu. Mungkin dari aku itu aja. Thank you. Wah, sangat insightful sekali ya closing statement yang telah disampaikan Kak Kartika. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar closing statement tersebut menjadi pertanda bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Teruntuk Kak Kartika, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dalam memberikan ilmu yang berharga kepada kami semua. Semoga Kak Kartika senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan ke depannya. Sesi selanjutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat oleh Saudara Ilham Andira selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa 2026 untuk memberikan kepada Kak Kartika dan kepada operator mohon untuk dibantu mendokumentasikan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Kartika atas penyampaian materinya pada hari ini. Berikut kami sampaikan sertifikat narasumber dalam acara pelatihan riset kontrak drafting pada hari ini. Mohon untuk diterima ya Kak. Terima kasih. Baik, untuk Yuk. mempermudah dokumentasi, maka kami akan memberikan aba-aba untuk operator. Mohon untuk mempersiapkan, saya mulai aba-aba. 1, 2, 3. Baik, sebelum ditutup, apakah sudah terdokumentasikan? Sekali lagi boleh. Oke. 1, 2, 3. Baik, sebelum ditutup, kami mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dan bagi teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam ya teman-teman. Kepada operator, dipersilakan untuk mempermudah, maka saya akan berikan aba-aba ya. Mulai slide 1 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Baik, dengan selesainya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Kak Kartika, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kita kita di semua forum ini. Kepada Kak Kartika, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan jika ingin meninggalkan Zoom meeting, dan untuk teman-teman peserta sebelum meninggalkan Zoom meeting, diperkenankan untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya. Untuk link presensi nanti ada di kolom chat Zoom ini. Nah, setelah teman-teman isi presensi baru diperbolehkan meninggalkan Zoom. Terima kasih saya banyak kepada teman-teman dan atas partisipasinya. Saya Faiza Fairozat selaku moderator, izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Kartika. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Aku izin live ya. Terima kasih. Baik, terima Oke, kasih Terima Kak. kasih Kak. banyak, Kak.